Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Tantangan kepemimpinan perempuan di lingkungan akademik. Memberdayakan perempuan melalui program Educraft. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Di balik pencapaian akademik dan jabatan strategis yang diraih perempuan di perguruan tinggi, masih terselip tantangan besar yang harus dihadapi. Mulai dari bias gender, beban ganda peran domestik, hingga minimnya dukungan struktural menjadi tantangan kepemimpinan perempuan di lingkungan akademik. Meski demikian, banyak dari mereka tetap menunjukkan ketangguhan dan inovasi dalam mengelola institusi pendidikan. Meskipun prestasi perempuan di lingkungan perguruan tinggi terus meningkat, perjalanan menuju posisi kepemimpinan bagi perempuan masih diwarnai berbagai tantangan. Kurangnya representasi perempuan di posisi-posisi strategi tentu menjadi kendala. Minimnya mentor dan panutan-panutan perempuan senior menjadi tantangan tersendiri pada perkembangan karir pemimpin perempuan. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan semua SDM yang ada itu bisa kita lakukan, dan untuk teman-teman SDM yang lain baik dosen maupun tendik, alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik meskipun kadang mungkin agak berat itu juga ketika dengan teman-teman yang laki mungkin ya, karena mungkin kadang kita itu dianggap adalah perempuan seperti itu, tetapi dengan dengan argumentasi kita, dengan kepemimpinan kita itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau tantangannya itu memang cukup banyak ya, karena Fakultas Ketahanan Pangan ini babat alas ya, kasarannya istilahnya babat alas, belum punya dosen, belum punya mahasiswa, belum punya kampus, belum punya laboratori. Jadi memang tantangannya cukup berat, namun alhamdulillah dari pimpinan Universitas Negeri Surabaya sangat membantu. Jadi terutama Cak Hasan dan Barek itu sangat mendukung, dan Bapak Ibu Dekan yang terkait itu juga sangat mendukung. Katakanlah dibantu untuk dosennya boleh dipakai dulu di Fakultas Ketahanan Pangan, dari Fakultas MIPA, dari FT, dari FEB, jadi diizinkan. Jadi memang saat ini kami cukup bersinergi dengan Ibu Bapak yang lain dan Bapak Ibu pimpinan yang begitu sangat membimbing, karena memang baru, jadi masih harus banyak belajar juga. Bagaimanapun nanti kita harus menunjukkan bahwa Universitas Negeri Surabaya yang mana memang bertekad untuk mendukung swasembada pangan, program pemerintah dengan mendirikan Fakultas Ketahanan Pangan, tentunya supporting dari kita sangat penting artinya. Salah satu tantangan utama yang mengemuka adalah masih kuatnya stereotip gender yang melekat. Pemimpin perempuan seringkali dihadapkan pada ekspektasi ganda, dituntut untuk tegas namun dianggap tak cukup mendominasi. Kita tidak bisa bilang gender, karena setiap orang tuh punya kompetensi sendiri-sendiri, kan begitu. Tapi kalau terkait emosi, satu sisi tepat dalam arti begini, memang wanita itu secara struktur neuroscience-nya kan memang mereka lebih dominan di sisi emosi ya, hormonal juga, PMS begitu ya. Memang kadang-kadang pengambilan keputusan itu dipengaruhi emosi, tapi itu juga justru menjadi kekuatan kami para pemimpin perempuan. Karena dengan emosi itu kami bisa memimpin itu dengan welas asih, dengan empati, sentuhan-sentuhan keibuan, motherhood, maternal, itu sebenarnya akan menjadi kekuatan kami. Begitu. Karena memang tantangan seorang perempuan itu sebenarnya bukan di pengelolaan emosi ya, tapi sebagai peran ganda. Pemimpin, pekerja, tapi dia adalah ibu dan istri. Nah, milikilah
kemampuan manajemen stres yang baik, coping yang baik, percaya diri bahwa kita sebagai perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk memberikan manfaat untuk memimpin dengan best version of me kita. Tantangan lain yang disoroti adalah isu keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Beban ganda yang seringkali diemban perempuan, baik dalam ranah profesional maupun domestik, dapat menjadi tantangan signifikan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Fasilitas dan kebijakan perguruan tinggi yang responsif terhadap perempuan tentu akan berdampak signifikan pada mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang adil dan setara. Saya akan meninjau dari dua sisi ya, dari satu kelembagaan dan dari sisi Tridharma perguruan tinggi. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah pusat yang mengatakan bahwa pimpinan di satu lembaga itu harus laki-laki. Artinya itu sudah berdamai dengan kesetaraan gender yang selama ini ada. Kemudian di UNESA sekarang, di UNESA tidak ada pertor, kebijakan rektor yang mengatur bahwa pimpinan satu lembaga itu harus laki-laki. Semua laki-laki, perempuan memiliki kesempatan yang sama, asal kinerjanya bagus untuk memajukan lembaga. Yang kedua, dari Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pembelajaran, pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, semuanya tidak ada yang mengatur harus perempuan, harus laki-laki. Perempuan dan laki-laki sekarang mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melaksanakan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Yang penting adalah kompetensi, termasuk banyak hal di UNESA secara keseluruhan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua setara. Yang penting tadi kinerja dan komitmen untuk memajukan lembaga dan mempunyai integritas yang tinggi. Berbagai pertor itu juga berdamai dengan perempuan. Ini dari sisi pimpinan. Maka kalau kita lihat kebijakan rektor tentang pemilihan dekan, pemilihan direktur, itu tidak harus laki-laki. Semua setara. Ini dari satu sisi kebijakan. Maka sekarang kalau di UNESA, direktur perempuan, kemudian dekan perempuan, wakil dekan perempuan, bahkan di beberapa saat yang lalu ada wakil rektor perempuan, itulah yang dikedepankan. Karena UNESA mengutamakan kompetensi, tentu saja itu. Kemudian dari sisi kemahasiswaan, juga mempunyai porsi yang sama antara laki-laki perempuan. Jadi kalau ditanya apakah UNESA ini sudah bersahabat dengan kepemimpinan perempuan, saya jawab sudah. Semua mendukung. Nah, sekarang dari sisi fasilitas. Fasilitas ini juga ramah terhadap semuanya. Tidak hanya laki-laki, perempuan, tapi juga disabilitas. Itulah UNESA yang menurut saya sudah sangat kooperatif dengan semua kondisi, dengan kesetaraan gender yang ada. Mengatasi tantangan ini tentu memerlukan komitmen dari seluruh elemen perguruan tinggi, menciptakan budaya organisasi yang setara, memberikan dukungan yang memadai bagi perkembangan karir perempuan, beserta menantang stereotip gender menjadi langkah-langkah penting untuk mendorong lebih banyak perempuan menduduki posisi kepemimpinan di perguruan tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu dan pendidikan. Saya kira semuanya perlu keseimbangan antara model kepemimpinan seorang laki-laki dan perempuan, sehingga peran pemimpin perempuan di perguruan tinggi itu sangat dibutuhkan karena ada beberapa hal yang membutuhkan sentuhan-sentuhan keibuan dan sebagainya untuk bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman SDM yang lain maupun dengan mahasiswa dan sebagainya, sehingga peran perempuan saya kira cukup besar untuk kepemimpinan di perguruan tinggi. Sebagai Kartini masa kini, jangan takut untuk bersaing karena sebagai Kartini Indonesia kita pasti bisa.
Kesadaran dan penanganan bias pada perempuan dan pemimpin perempuan menjadi fondasi krusial dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang lebih adil dan setara. Melalui penyusunan kebijakan yang inklusif akan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk berkontribusi secara maksimal. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya atau DWP UNESA selalu menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan perempuan melalui berbagai program. Salah satunya adalah Educraft. Inisiatif ini hadir sebagai wadah pelatihan dan pengembangan potensi perempuan untuk berkarya dan meningkatkan keterampilan di berbagai bidang kerajinan. Educraft merupakan wadah bagi anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP UNESA untuk menyalurkan kreativitas dan keterampilan perempuan dalam bidang kerajinan dan seni. Hadir sejak 29 September 2021, Educraft kini berpusat di Galeri Seni DWP UNESA, lantai 10 Gedung Rektorat UNESA Lidawetan. Memiliki ciri khas pengembangan produk kreatif dari bahan berkualitas dan ramah lingkungan, Educraft memiliki 3 produk unggulan, yaitu shibori, lukis kain, dan ekoprint. Mendukung peran pemberdayaan perempuan, Ekoprint turut menjadi bagian dari seragam resmi tenaga pendidik dan dosen selingkung UNESA. Ekoprint itu Mbak sebagai wujud dari kebanggaan akan kecintaan akan alam. Jadi kalau Dharma Wanita itu memilih Ekoprint itu karena cinta pada alam, membuat suatu karya yang tidak banyak risiko akan kesehatan, jadi dengan alam kita bersatu. Keberadaan Educraft menjadikan DWP UNESA sebagai organisasi yang progresif dalam mendukung pengembangan potensi perempuan. Lewat tangan-tangan terampil para anggotanya, DWP UNESA membuktikan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Dengan semangat yang sama, DWP UNESA terus melangkah menjadikan Educraft bukan sekedar program, namun simbol karya seni dan inovasi yang membawa dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dari Surabaya, Siti Safratul dan Jovanka melaporkan. Dalam gemuruh isu emansipasi perempuan, olahraga menjadi wadah nyata untuk ekspresi diri dan pemberdayaan. Di Universitas Negeri Surabaya banyak mahasiswi yang terlibat aktif di dunia olahraga. Mereka berhasil mengukir prestasi dan menjadi inspirasi bagi sesama. Salah satunya adalah Angelita Verlina Sari, juara 2 Pekan Olahraga Nasional yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdaya. Emansipasi perempuan di Universitas Negeri Surabaya terwujud melalui semangat juang di arena olahraga. Lebih dari sekedar ucapan, para mahasiswi menunjukkan emansipasi lewat tindakan, dedikasi, dan prestasi. Di lapangan, mereka menemukan ruang untuk tumbuh, menantang batas, dan membuktikan bahwa perempuan juga tangguh. Angelita Verlina Sari, kelahiran Lamongan 8 Oktober 2004, merupakan mahasiswa manajemen olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Kiprahnya di bidang olahraga dimulai lewat olahraga petang. Bagi Velin, menjadi atlet merupakan pilihannya untuk membuktikan bahwa perempuan mampu untuk bersinar. Karena saya juga seorang atlet ya, jadi di bidang olahraga ini saya ingin menunjukkan kalau saya ini berprestasi dan ingin membuktikan juga kalau kita para perempuan itu bisa bersinar di bidang apapun termasuk olahraga ini. Dukungan yang diberikan perguruan tinggi melalui fasilitas, pembinaan, dan penghargaan atas prestasi menjadi upaya UNESA untuk memberdayakan mahasiswa maupun mahasiswi melalui olahraga. Olahraga bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi media untuk menumbuhkan karakter, meneguhkan jati diri, dan membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin, berdaya, dan menginspirasi. Melalui prestasi, mereka tak sekedar berkiprah, tapi menjadi simbol emansipasi yang nyata. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini.
Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.